Kenapa sih kaum Salafi Wahabi itu sangat membenci kesenian dan kebudayaan lokal kita? Sepertinya bukan hal yang baru kalau kita sering dilabeli kafir, sesat, atau bid'ah oleh orang-orang yang mengaku agama Islamnya itu paling benar dan paling murni. Mereka-mereka yang suka mengaku agama Islamnya itu paling benar serta tidak segan menganggap yang berbeda dari mereka itu sebagai sesat. Ini biasanya adalah orang-orang Salafi Wahabi, yang sebenarnya mereka ini juga adalah salah satu sekte Islam yang sebenarnya berasal dari luar Indonesia. Sekte ini muncul dari tanah Arab, negeri di mana agama Islam dulu berawal. Tapi sekte ini muncul ratusan tahun setelah Nabi Muhammad pertama kali memperkenalkan Islam ke orang-orang Arab. Kini, karena kepentingan politik dan ekonomi tertentu, sekte ini menjadi sekte politis di kerajaan Saudi Arabia dan diekspor ke luar Arab dengan bantuan dana dari negara-negara barat, terutama dari Amerika Serikat. Dan lucunya, di negara kita, sekte ini menjadi sekte yang paling kencang di bab ribut tentang budaya dan kesenian. Waspadalah, bisa jadi ini adalah agenda besar untuk pembodohan dan penjajahan Nusantara. Awal mula mereka masuk melalui agama, lalu perlahan-lahan mereka menghapus nilai-nilai budaya dan kesenian kita agar hanya berkiblat kepada kebudayaan Islam yang mereka saja. Hingga akhirnya lama-lama kita benar-benar menjadi negeri syariah atau khilafah yang mereka klaim sebagai bentuk pemerintahan yang paling benar. Dan tanpa sadar, kita jadi dikendalikan oleh tangan-tangan asing yang sebenarnya tidak peduli dengan diri kita. Bagaimana selengkapnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada informasi penting nih yang patut kalian simak terlebih dahulu. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban, punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat, Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara, maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara. Karena itu, jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema Kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota, karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara. Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya. Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini. Sebenarnya di media-media massa sudah sering kita melihat berita tentang kaum Salafi Wahabi yang suka sekali melarang tahlilan, melarang upacara adat, menghancurkan sesaji, melarang ritual agama-agama lain, bahkan merubah pakaian adat wilayah tertentu atas dasar agama untuk membatasi pergerakan dan kreativitas masyarakat. Salafi Wahabi sebenarnya adalah nama salah satu sekte atau aliran dalam Islam yang bermula dari kaum Khawarij di Arab. Kaum Khawarij ini punya ciri khas sangat tekstual terhadap Al-Quran dan hadis. Mereka punya misi untuk mengembalikan Islam sesuai dengan teks-teks lateral yang tertera di Al-Quran dan hadis tanpa mengizinkan interpretasi atau penafsiran lebih lanjut. Akibatnya, agama Islam yang mereka jalankan menjadi kaku, konvensional, ketat, dan tidak bebas. Kalau di Al-Quran tertulis perintah bunuhlah, maka orang-orang Khawarij akan langsung membunuh tanpa pertimbangan lebih lanjut. Akibatnya, mereka ini sering sekali mengkafirkan, menyalahkan, atau memberi label sesat atau bid'ah terhadap orang atau kelompok yang pemahamannya itu tidak setekstual atau tidak sepuritan mereka. Atau pemahamannya itu tidak sama seperti mereka lah intinya. Mereka menganggap pemahaman mereka lah yang paling benar, paling suci, dan mereka lah satu-satunya yang pemahamannya itu diterima Tuhan. Yang lain yang tidak sama mutlak dengan mereka dianggap sebagai salah, sesat, bid'ah, bahkan kafir atau syirik. Di negara-negara Timur Tengah, kecuali di Arab Saudi, kaum Khawarij ini banyak berkembang menjadi sekte-sekte Islam yang banyak bertentangan dengan pemerintah setempat dan cenderung menarik peradaban menjadi mundur. Kenapa peradaban menjadi mundur? Karena orang-orang Khawarij ini sangat membenci inovasi. Mereka membenci kemajuan, mereka juga membenci kesenian dan kebudayaan. Karena itu tidak tertulis di Al-Quran. Dan menurut doktrin mereka, apa-apa yang tidak tertulis di Al-Quran dan hadis adalah salah, dan bila dilakukan itu justru bisa merusak akidah atau keimanan mereka. Ceramah-ceramah agama orang-orang Khawarij ini juga identik dengan larangan-larangan terhadap ini itu. Apa-apa seperti dilarang, musik dilarang, sosial media dilarang, perempuan memakai celana itu dilarang, bahkan perempuan keluar rumah satu langkah pun dilarang dalam pemahaman mereka.
Jika ada jamaah yang berani melanggar larangan-larangan ini, maka biasanya ulamanya akan langsung menghujani jamaah atau menegur keras jamaah menggunakan dalil-dalil atau hadis-hadis yang menakut-nakuti, terutama yang berkaitan dengan siksa neraka yang sangat kejam. Contohnya nih, pada 2015 saya pernah terkecoh masuk ke sebuah grup WhatsApp yang ternyata itu adalah grup kajian Salafi Wahabi. Banyak nilai-nilai Islam yang semula toleran diubah menjadi ketat dan dilarang dengan sangat ekstrim. Contohnya di kajian tersebut mereka sangat keras melarang perempuan untuk keluar rumah. Perempuan tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja, dan tidak boleh bersosialisasi. Jika ini dilanggar, maka si perempuan akan disiksa di neraka selama ratusan tahun dengan cara rambutnya diikat pakai cambuk api, lalu dibakar rambutnya pakai api yang sangat panas sambil dipecut pakai cambuk api sehingga seluruh kulitnya itu sobek dan hancur. Begitu terus selama ratusan tahun. Nah, jika ada jamaah yang protes di grup tersebut, jangankan protes, mempertanyakan keabsahan hadis tersebut saja, maka jamaahnya akan langsung dibully rame-rame oleh ulama dan pengikut-pengikut terdekatnya, sambil ditakut-takutin pakai dalil-dalil siksa neraka lain yang lebih kejam. Dan teror menakut-nakuti ini tidak berhenti sebelum mereka puas atau kita benar-benar tunduk dengan mau mereka. Syarat tunduknya pun tidak hanya nurut atau menerima saja semua dalil-dalil dan pemahaman yang diajarkan, tapi harus sampai benar-benar feodalisme parah. Apapun yang dikatakan ulamanya itu adalah perintah mutlak yang tidak boleh diprotes, disanggah, apalagi diabaikan. Jadi omongan ulama di situ itu sudah kayak omongan Tuhan yang sangat-sangat agung, suci, sangat benar, sekaligus sangat mengikat. Udah kayak sifat-sifat gangguan kepribadian narsistik aja nggak sih? Di Indonesia, orang-orang Khawarij ini berkembang menjadi sekte-sekte kajian Islam Puritan yang keras dan disebut juga sebagai Salafi Wahabi. Orang-orang Salafi Wahabi ini dulunya itu banyak tergabung dalam organisasi-organisasi seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Beberapa juga tergabung dalam organisasi atau ormas seperti FPI sebagai laskarnya. Secara politik, kelompok-kelompok ini tidak begitu mendapatkan kekuasaan karena keburu dibubarkan oleh pemerintah. Tapi di Irak, orang-orang Khawarij ini berkembang menjadi Al-Qaeda. Ini adalah sebuah organisasi dari gerakan ekstrim Islam Sunni yang kemudian terkenal sebagai teroris global. Al-Qaeda adalah organisasi teror yang menjadi dalang di balik beberapa tragedi bom Bali di sepanjang awal tahun 2000-an. Di Afghanistan, kaum Khawarij menjadi Taliban yang sangat ketat mengatur warga Afghanistan. Di Irak dan Suriah, kaum Khawarij berkembang menjadi ISIS yang sibuk berperang dengan pemerintahan Irak dan Suriah, sekaligus mengambil sumber daya minyak sebanyak-banyaknya dari sana. Di Arab Saudi, kaum Khawarij berkembang menjadi sekte Wahabi yang digunakan oleh Raja Arab untuk mengkontrol masyarakat Arab agar masyarakat Arab yang keras kepala itu bisa tunduk kepada perintah raja. Tapi pada akhirnya, pemerintah Arab Saudi yang dekat dengan militer Yahudi dan Inggris sejak Perang Dunia Kedua ini kemudian mulai mengekspor ajaran Wahabi ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara Asia dan Afrika yang kaya dengan sumber daya alam. Belakangan, penyebaran ajaran-ajaran Wahabi juga didanai oleh Amerika Serikat untuk menguasai politik wilayah di negara-negara sasaran. Di Indonesia, kaum Wahabi berkembang menjadi Salafi Wahabi. Mereka menggunakan nama Salafi di depan untuk mengecoh para pengikut salaf yang asli, sehingga mereka masuk ke dalam aliran Sunni yang keras ini. Di era Soeharto, pergerakan Salafi Wahabi sangat dibatasi. Soeharto bahkan melarang penggunaan jilbab untuk wanita di sekolah-sekolah dan di instansi pegawai negeri sipil. Segera setelah Indonesia memasuki era reformasi, yang dimulai dari mundurnya Presiden Soeharto, gerakan Salafi Wahabi bisa menggeliat bebas dan mulai menyusup ke lingkungan pendidikan dan ke lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Sejak itu, larangan berjilbab di sekolah-sekolah dan di lingkungan pegawai negeri sipil lantas dihapus. Tapi lama-kelamaan, seiring dengan masuknya pengaruh Wahabi di pemerintahan, pembebasan berjilbab ini perlahan-lahan mulai berganti dengan perda kewajiban berjilbab di sekolah-sekolah negeri dan di lingkungan kantor-kantor pemerintahan.
Sekarang kalau kita amati sekolah-sekolah negeri, mulai sulit kita temukan adanya siswi perempuan yang tidak mengenakan jilbab. Mayoritas, hampir semua siswi muslim kini mengenakan jilbab di sekolah. Jika ditanya, ternyata itu adalah aturan wajib yang ditetapkan oleh Pemda setempat. Indonesia, tanpa kita sadari, mulai seperti Taliban di Afghanistan. Taliban pada mulanya mewajibkan penggunaan jilbab syar'i ke perempuan-perempuan. Lama-lama mereka dipaksa untuk memakai burka. Jika membangkang, maka mereka dihukum. Lama-lama, seluruh pergerakan perempuan pun diatur dan diawasi dengan sangat ketat. Perempuan-perempuan jadi tak lebih seperti sebuah patung yang bisa dipindah, dipahat, atau dibusanai sesuka hati. Mirip seperti pemaksaan kewajiban berjilbab di Iran. Pada akhirnya, pemaksaan jilbab di kedua negara ini mendapatkan protes keras dari para perempuan dan para aktivis perempuan yang merasa kemerdekaan dan kebebasannya mereka dibatasi oleh aturan wajib berjilbab. Wahabi tidak hanya mempengaruhi pendidikan dan pemerintahan saja. Wahabi juga gencar melakukan pelarangan terhadap sejumlah budaya dan tradisi lokal. Ini dimulai dengan mereka mulai menyesat-nyesatkan tradisi dan kesenian lokal kita. Suku atau wilayah yang masih meneruskan kebudayaan leluhur mereka, ini kerap dicap sebagai bagian dari kesyirikan atau kesesatan. Contohnya, tidak sedikit kita melihat pemandangan orang kejawen dicap sebagai syirik atau sesat oleh mereka. Ini juga bisa kita lihat dari perdebatan-perdebatan yang marak ada di sosial media. Akhir-akhir ini makin banyak loh kita lihat budayawan-budayawan kita ini tak lagi diam saat budaya mereka dihina sesat atau dihina syirik oleh para kaum Wahabi. Dan Wahabi sendiri juga gencar meninggalkan komentar-komentar bernada rasis dan juga menghina terhadap orang-orang yang masih melanggengkan budaya mereka. Beberapa tahun yang lalu juga ada insiden penendangan sesaji di Gunung Semeru oleh pemuda yang terindikasi terpapar oleh aliran Salafi Wahabi ini. Dan dia melakukannya itu seolah-olah dia seperti orang yang paling suci dan yang paling benar, tanpa mempelajari terlebih dahulu betapa pentingnya sesaji sebagai perangkat budaya dan kesenian. Di lingkungan sekolah dan di lingkungan pemerintahan, pelarangan budaya dan seni ini dimulai dengan mewajibkan penggunaan jilbab terhadap perempuan. Apa sih hubungannya pemaksaan kewajiban berjilbab dengan pelarangan seni dan kebudayaan? Aturan jilbab syar'i versi Salafi Wahabi ini sangat bertentangan dengan kesenian dan kebudayaan lokal. Di versi Salafi Wahabi, jilbab itu harus sederhana, lebar, tidak boleh menarik perhatian, dan kalau perlu, wanita itu harus bercadar dan memakai baju serba hitam sekalian. Jika perlu, maka seluruh tubuh perempuan pun harus ditutup menggunakan kain hitam, walaupun akhirnya malah nampak menyeramkan seperti hantu, seperti contohnya penggunaan burka yang ada di Indonesia. Dan tentu saja jilbab dalam versi Salafi Wahabi itu tidak boleh berkaitan dengan kesenian, karena seni dan kreativitas itu pasti menarik perhatian. Salafi Wahabi cenderung melarang kesenian, sedangkan dalam doktrin Salafi Wahabi, wanita atau perempuan yang menarik perhatian laki-laki itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga dan akan dicampakkan ke neraka. Bahkan mencium bau surganya saja tidak bisa. Perempuan juga dibatasi pergerakan dan kreativitasnya melalui kewajiban dan pemaksaan berjilbab. Perempuan tidak boleh mengedepankan mode, perempuan tidak boleh menunjukkan kecantikannya, perempuan tidak boleh memakai make up, dan perempuan tidak boleh menunjukkan gerakan-gerakan yang menarik perhatian masyarakat atau lawan jenis, seperti menari misalnya. Padahal, menari, mode, fashion, dan makeup itu adalah bentuk kreativitas. Dan pada dasarnya, perempuan itu adalah makhluk yang dikaruniai kreativitas dan kemampuan seni yang jauh lebih unggul dibandingkan laki-laki. Perempuan adalah figur feminin yang menjadi sumber dari banyaknya seni dan kreativitas. Jika perempuan menyadari ini, dia bisa menjadi sangat cerdas dan dia bisa mempengaruhi keturunannya serta mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Perempuan adalah orang tua yang menurunkan genetik kecerdasan paling utama kepada anak-anaknya. Kenapa sih Salafi Wahabi ini terkesan sangat benci dengan kesenian dan budaya? Sebenarnya kita patut waspada ketika mereka mulai beragenda memusnahkan kebudayaan kita, karena apa yang dilakukan oleh kaum-kaum Khawarij ini bisa jadi mengarah kepada suatu bentuk penjajahan, minimal penjajahan secara kecerdasan, hingga outputnya kita nanti menjadi bangsa yang terbelakang dan mundur. Kita akan menjadi bangsa yang tetap terjebak di kebodohan, hingga tanpa sadar orang luarlah yang akhirnya mengendalikan dan mengkontrol kita. Apa hubungannya antara kesenian, kreativitas, kecerdasan dengan kemajuan sebuah peradaban? Kita akan bahas lebih lengkap di chapter kedua dari konten ini.
Mengapa Salafi Wahabi ini sangat melarang kesenian dan kebudayaan? Seni itu sebenarnya sangat penting untuk kecerdasan dan kemajuan peradaban manusia. Kalau kita lihat peradaban-peradaban maju sepanjang sejarah, itu selalu identik dengan karya seni yang sangat banyak dan indah. Mau peradaban Mesir kuno, Babilonia, Persia, Eropa abad Renaissance, bahkan peradaban Nusantara sendiri di zaman dulu, di era kejayaan masa Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, selalu penuh dengan karya seni yang indah dan megah. Loh, tapi kan peninggalan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah banyak yang tidak ada. Kok bisa mengklaim dulu peradabannya itu penuh dengan kesenian yang bernilai tinggi dan agung? Memang sih sekarang peninggalan kerajaan-kerajaan kuno ini hampir tidak ada. Tapi sisa-sisa bangunan dan candi-candinya ini masih ada dan termasuk artistik untuk ukuran zaman segitu. Kisah-kisah kemegahan Kerajaan Majapahit zaman dulu juga masih terekam dalam catatan-catatan kuno yang selamat sampai sekarang. Contohnya seperti yang diceritakan dalam kitab Kakawin Negara Kertagama berikut ini. Kitab ini mengisahkan tentang betapa megah dan artistiknya bangunan serta tata kota ibu kota Majapahit di zaman dulu, mulai dari penataan bangunan, alur atau flow tamu-tamu kerajaan, sampai kemegahan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Dalam buku History of Java ini juga diceritakan betapa megah peradaban dan kesenian Jawa pada zaman dahulu, terutama pada zaman-zaman kerajaan. Kalian juga bisa melihat beberapa peninggalan candi-candinya serta bangunan-bangunan lain yang masih ada di area Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Di sini peninggalan-peninggalan kuno sejak era Majapahit baru berdiri hingga masa kejayaannya banyak yang berhasil dipugar dan direkonstruksi. Dan masih ada banyak lagi yang terus ditemukan, diteliti untuk kemudian direstorasi atau dibangun ulang agar siap kita lihat. Malah, kalau kalian main ke Pulau Bali, di sana itu justru merupakan artefak hidup yang mana adat, kesenian, dan filosofi dari leluhur-leluhur kita di zaman dulu masih banyak diteruskan. Kembali ke topik. Kenapa peradaban besar itu identik dengan kesenian dan kebudayaan yang tinggi dan beragam? Jawabannya ada dua. Yang pertama, peradaban maju itu dibangun oleh orang-orang yang cerdas. Cerdas di sini tidak hanya cerdas secara IQ saja. Justru IQ hanya menyumbang sebagian kecil atau sekitar 10% saja dari kesuksesan dan kemajuan umat manusia. Kemajuan umat manusia itu ditentukan mayoritas oleh kecerdasan emosional atau EQ. Ini menentukan 80-90% kemajuan dan kesuksesan umat manusia. Nah, kecerdasan emosional atau EQ itu adalah produk dari otak kanan. Ini adalah bagian otak yang berperan menghasilkan kreativitas. Salah satu outputnya adalah kesenian. Makin tinggi EQ-nya, tandanya otak kanannya itu makin cerdas. Dan orangnya biasanya semakin artistik. Membiasakan manusia dengan kesenian sejak kecil juga berperan sangat efektif untuk mengasah kreativitas. Dan ini bisa menyumbang angka kecerdasan intelijensia yang cukup besar kepada manusia. Nah, alasan yang kedua, peradaban-peradaban besar itu biasanya justru dibangun oleh orang-orang yang berkesadaran tinggi atau punya vibrasi yang sangat tinggi. Sayangnya mereka itu bukanlah orang-orang yang religius seperti orang-orang agamis di zaman sekarang. Mereka justru adalah orang-orang yang cenderung spiritual atau filosofis. Dan menurut penjabaran di buku Seracentini berikut ini, manusia yang semakin spiritual di mana-mana itu semakin artistik, makin nyeni dan makin kreatif. Nah, sayangnya ada beberapa pemahaman agama tertentu yang justru menjauhkan manusia dari kesenian dan kebudayaan. Kalian patut waspada karena makin jauh manusia dari kesenian, maka makin sulit dia menjadi kreatif dan otomatis makin bodohlah dia. Kalau kalian ingin meningkatkan kecerdasan otak kanan kalian ingin meraih kesuksesan lebih besar, kalian ingin kemajuan tercipta di peradaban Nusantara ini, maka salah satu latihannya adalah kalian harus banyak-banyak mengasah kreativitas. Dan kesenian itu adalah salah satu jalannya. Entah itu kesenian di bidang tari, musik, peran, lukis, busana, bahkan di level yang lebih kompleks seperti upacara adat contohnya. Jadi, upacara-upacara adat yang marak ada di Nusantara itu sebenarnya adalah sebuah hasil karya seni yang sangat luar biasa dan merupakan produk dari majunya peradaban kita. Jadi, waspadalah kalau ada kaum-kaum tertentu yang berusaha menghapuskan kesenian, adat, dan kebudayaan di Indonesia. Entah itu karena alasan agama atau apapun itu. Karena kesenian adalah salah satu jalan untuk meningkatkan kreativitas dan kecerdasan manusia. Tidak ada sebuah peradaban yang bisa menjadi
menjadi besar kalau tidak dihuni oleh masyarakatnya yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dan kecerdasan ini paling banyak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau EQ, yang merupakan produk dari otak kanan. Dan untuk mengasahnya, maka diperlukan kecerdasan di bidang kesenian dan kebudayaan. Makin semarak kesenian di suatu wilayah atau di suatu negara, maka biasanya orangnya juga semakin cerdas. Demikian juga sebaliknya, semakin besar atau semakin tinggi peradaban suatu negara, maka biasanya kesenian di negara tersebut juga semakin berkembang. Kesenian yang semarak akhirnya membentuk kebudayaan suatu bangsa. Nah, salah satu cara untuk membodohkan suatu bangsa itu adalah dengan menumpulkan kreativitas mereka. Caranya, kesenian dan kebudayaan di wilayah tersebut harus dihapus. Dan agama merupakan alat yang sangat efektif untuk menghapusnya. Karena di dalam agama ada yang namanya doktrin dan dogma yang wajib dipatuhi tanpa boleh dipertanyakan atau dipikirkan ulang tafsirannya. Dengan menggunakan doktrin dan dogma, manusia yang semula mencintai budaya dan kesenian itu bisa saja dalam waktu cepat berubah meninggalkan kesenian dan kebudayaannya. Alasannya karena takut dengan siksa neraka, karena kebudayaan atau kesenian yang mereka jalani sehari-hari ternyata masuk ke dalam kategori bid'ah, syirik, atau sesat. Ketika manusia kehilangan kreativitasnya, dia juga kehilangan logika berpikir kritisnya. Dia akhirnya akan kehilangan kecerdasan intelijensianya. Dan akhirnya, manusia jadi tidak bisa memutuskan dan memimpin dirinya sendiri. Sehingga akhirnya mereka menjadi tergantung kepada penguasaan bangsa lain. Sampai akhirnya terjajah sepenuhnya. Ketika sudah terjajah, apakah kesejahteraan masyarakat lokal akan terjamin? Tentu tidak. Sepanjang sejarah, tidak ada penjajahan yang memakmurkan masyarakat lokal, selain hanya mengeruk sumber daya dan memanfaatkan potensi daerah sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampaknya dan tanpa memikirkan kesejahteraan penduduk lokalnya. Saking pentingnya kesenian ini, bahkan kesenian itu juga menjadi salah satu alat yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan besar di zaman dulu untuk menemukan teori-teori sains yang sangat legendaris, seperti yang dilakukan oleh Albert Einstein, Leonardo da Vinci, dan masih banyak lagi. Itulah kenapa di abad Renaissance, Eropa banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru, dan peradaban mereka juga bertransformasi menjadi peradaban besar yang menguasai separuh dunia. Tanda sebuah peradaban maju, maka akan ada banyak ilmu pengetahuan dan inovasi yang ditemukan di situ. Dan biasanya peradaban itu juga memiliki kesenian dan kebudayaan yang sangat tinggi. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban, punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat, Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara, maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara. Karena itu, jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema Kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota, karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara. Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya. Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini.